Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Kak Guntur. Kali ini saya akan membahas tentang PMM2, yang dimana kesuksesan PMM1 telah diikuti oleh ribuan mahasiswa dan disupport oleh ratusan kampus yang menjadi tujuan dari PMM itu sendiri. Nah, ini sumbernya langsung dari Direktorat Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2022, sehingga judul kali ini yaitu adalah Sosialisasi Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau yang sering dikenal adalah PMM. Karena di sini yang kedua, berarti judulnya adalah PMM2 tahun 2022. Dengan diawali, ini adalah hasil dari PMM1 yang dimana sangat kompak dan di berbagai wilayah di Indonesia. Oke, selanjutnya inilah yang memang kenapa PMM itu harus ada, karena mempunyai manfaat yang akan didapatkan ketika kita mengikuti PMM atau pertukaran mahasiswa merdeka. Ingin berasa kuliah dalam kebinekaan selama 1 semester di kampus lain? Tentu jawabannya ya. Ya, jika saya berada di dalam posisi teman-teman, saya juga akan mengikuti program PMM ini karena tadi manfaatnya banyak sekali. Ini yang dicantumkan hanya beberapa saja, mungkin masih banyak yang lainnya. Yang pertama, itu akan mendapatkan pengalaman baru yang dimana nilai-nilai keberagaman suku, agama, kepercayaan, kebudayaan, dan bahasa yang belum pernah kamu bayangkan. Jadi nanti teman-teman mempunyai pengalaman yang dimana teman-teman itu menemukan hal-hal yang baru di Indonesia khususnya. Kemudian menjalin pertemanan lintas budaya. Jadi tentu saja ketika kita menuju satu kampus lain ya, jadi keluar dari kampus kita pasti mempunyai teman nanti ketika perkuliahan. Nanti kan satu kelompok dengan yang lainnya itu nanti akan mempunyai interaksi dan sosialisasi tersendiri, sehingga akan menemukan teman yang memang pas untuk kita, atau bisa kita temenan di semua kalangan atau di semua mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kepercayaan diri, dan kepekaan sosial. Jadi ini juga salah satu manfaatnya, keterampilan yang kita peroleh di dalam kampus sendiri itu akan dikembangkan lagi menjadi keterampilan kepemimpinan atau self-efficacy dan kepekaan sosial yang sangat tinggi dan yang sangat luas, itu akan didapatkan di kampus lain. Dan yang keempat, kesempatan mengambil pilihan mata kuliah di luar prodi. Nah, ini yang memang unik di PMM ini. Walaupun kita satu prodi, misalkan ambil saja di pendidikan guru sekolah dasar atau pendidikan matematika ataupun di teknik ataupun di murni ya, itu bisa mengambil mata kuliah di luar prodi. Misalkan kita mau mengambil mata kuliah tentang kealaman atau tentang kehewanan, mau tentang perikanan, mau tentang pertanian, itu boleh-boleh saja. Yang jelas PMM ini membebaskan untuk memilih mata kuliah yang terdapat dalam kampus tujuan. Terus kemudian selanjutnya PMM ini akan memperoleh nilai hasil pengakuan kredit mata kuliah atau yang sering kita kenal nanti akan dikonversikan dari PT pengirim hingga
kurang lebih 20 SKS. Jadi nilai 20 SKS ini adalah 1 semester penuh. Dan yang ke-6 ya, ke-6 ini mendapatkan sertifikat yang berbentuk dengan elektronik ya. Jadi sertifikat PMM 2 langsung dari Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi ya, Kemendikbud Ristek. Dan yang ini kita tidak perlu biaya apapun karena program PMM 2 ini akan ada bantuan berbagai pembiayaan selama mengikuti program ini. Oke, ini adalah manfaat yang bisa diterima oleh masing-masing individu ketika lolos PMM 2. Selanjutnya, jika kamu masih berada di mahasiswa aktif dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang disebut dengan PD Dikti, itu bisa mengikuti PMM 2 dan kemudian berkeinginan untuk berkuliah semester 3, 5, dan 7 di kampus lain. Jadi ketika ingin berkuliah di semester 3 itu bisa ya, mulai dari sekarang. Yang semester 2 silakan untuk mendaftar karena nanti semester 3 akan 3, 5, 7 ya, itu akan mendapatkan yang memang kalian mau tuju, misalkan di prodi A gitu, di jurusan A gitu, itu bisa-bisa aja. Terus belum pernah mengikuti PMM 1, jadi kalau sudah mengikuti PMM 1 itu tidak boleh mengikuti PMM 2 ya, atau tidak terdaftar aktif dalam program kampus Merdeka yang lainnya. Tentu saja mungkin teman-teman yang masih ada sangkut pautnya dengan MBKM, program-program MBKM itu tidak boleh mengikuti PMM 2. Terus kemudian yang keempat, tidak pernah dikenakan sanksi akademik ya, tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik. Jadi di sini nanti ditunjukkan ada surat lampirannya berbentuk surat pernyataan komitmen mahasiswa. Dan yang berapa sekarang? Kelima ya, memiliki IPK minimal 2,75 pada saat periode pendaftaran PMM 2 yang akan dibuktikan oleh transkrip nilai. Dan tentunya di sini harus memiliki KTP ya, kartu tanda penduduk. Terus mempunyai surat izin dari PT pengirim dan kemudian mempunyai surat izin 2 di selain PT pengirim juga harus diizinkan oleh orang tua atau wali untuk mengikuti PMM 2. Karena kan dari kampus kita menuju kampus lain kan butuh tempat tinggal mungkin dan akan menginap di sana, dan sekarang itu kabarnya itu akan offline secara penuh gitu. Terus kemudian memiliki atau bersedia membuat rekening aktif BRI. Kalau yang sudah punya BRI nggak usah buat lagi. Kalau yang sudah punya BSI pun sudah tidak usah buat lagi. Namun kalau dua ini tidak punya, berarti harus membuat dari sekarang untuk mengikuti PMM 2 atas nama mahasiswa yang mengikuti PMM 2 atau mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian memiliki asuransi kesehatan aktif, itu bisa BPJS atau KIS. Ini juga bisa. Jadi ini yang harus memang dicermati, harus ada tahapan-tahapan ini adalah memang persyaratan untuk mengikuti PMM 2. Terus yang kemudian tentunya sudah divaksin COVID-19 minimal 2 kali yang akan dibuktikan dengan tangkapan layar Peduli Lindungi. Terus yang terakhir adalah bersedia mentaati seluruh ketentuan apapun yang ada di program pertukaran mahasiswa merdeka yang kedua. Jadi kalau sudah ada semua syarat-syarat ini di dalam diri kalian, diri teman-teman, silakan segera daftarkan diri kamu di PMM 2. Nah, di sini kalau yang belum tahu mungkin bisa dijelaskan kembali apa itu PMM 2, karena saya yakin teman-teman ini ajang bergengsi dan ajang unggulan di program MBKM itu PMM. Salah satunya PMM 2 ini selain program kompetisi merdeka mungkin ya. Jadi di situ
PMM2 ini adalah salah satu program unggulan dari MBKM-nya. Nah, PMM2 itu apa? Yang pertama itu adalah PMM itu pertukaran mahasiswa yang dilakukan melalui perpindahan klaster antar pulau ya. Jadi kalau misalkan ada di Pulau Jawa bisa ke pulau mana gitu yang pengen dituju, Pulau Sulawesi, Kalimantan mungkin atau yang lainnya. Terus ada pengakuan kredit hingga 20 SKS dan memungkinkan pertukaran mahasiswa dari PTN ke PTS dan sebaliknya. Jadi jangan khawatir, teman-teman yang ada di swasta itu bisa ke negeri dan yang negeri juga bisa ke swasta. Terus kemudian dapat diikuti oleh mahasiswa untuk semester 3, 5, dan 7. Artinya semester 2 boleh mengikutinya untuk mengikuti semester 3. Begitupun nanti semester 4 akan mengikuti semester 5, semester 6 akan mengikuti semester 7. Kalau semester 8 itu sudah tidak bisa. Dan yang terakhir nanti akan mengeksplorasi keragaman melalui modul Nusantara. Nah, apa sih yang baru di PMM2? Nah, di sini ada pembaharuan yang dari PMM1 ke PMM2. Yang pertama itu adalah kalau kita melihat data kemarin PMM1 itu diikuti 11.464 mahasiswa yang melibatkan perguruan tinggi 252 dan perguruan tinggi penerima atau pengirim ada 215 perguruan tinggi. Sedangkan di tahun sekarang PMM2 itu kuotanya adalah 16.000 mahasiswa. Jadi ada peningkatan kuota. Jadi teman-teman silakan semuanya bisa mengikuti program PMM2 ini. Dan perguruan tinggi penerimanya juga sekarang di 194. Begitu ya, walaupun menurun mungkin karena ada beberapa faktor yang memang dikondisikan sehingga di PMM2 ini perguruan tinggi penerimanya tidak seperti PMM1. Nah, di sini kalau kita bisa sebar data gitu, di Sumatera itu ada 38 perguruan tinggi. Terus di Kalimantan ada 7 perguruan tinggi. Di Jawa ini paling banyak 118 perguruan tinggi. Terus di Bali atau di Nusa itu ada 11 perguruan tinggi. Sulawesi 14 perguruan tinggi. Dan Maluku atau Papua itu ada 8 perguruan tinggi. Dan di sini ada catatan kembali, mahasiswa dapat memilih PT atau perguruan tinggi penerima dengan ketentuan antar klaster pulau. Terus kemudian tidak ada perguruan tinggi mitra, perbaikan beberapa sistem pelaksanaan PMM, terus ada ditambahkan 4 SKS modul Nusantara. Jadi nanti kalau di PMM2 itu ada 4 SKS untuk modul Nusantara itu sendiri. Nah, di sini ada 4 jenis kegiatan utama modul Nusantara itu ya, yang memang tadi ada 4 SKS. Yang pertama di kebinekaan, yang kedua inspirasi, yang ketiga refleksi, dan yang terakhir adalah kontribusi sosial. Dari keempat ini mempunyai aspek yang berbeda. Di antaranya di kebinekaan ini mahasiswa harus mengikuti kegiatan promosi kebinekaan yang diadakan perguruan tinggi penerima. Contohnya kunjungan museum, kunjungan rumah ibadah, tur wisata atau lainnya. Terus inspirasi juga sama ya teman-temannya. Nanti teman-teman harus mengikuti talk show dari figur inspiratif di daerah tersebut. Bisa seperti budayawan daerah, atlet, berprestasi daerah, kepala daerah atau yang lainnya. Nah, di sini juga nanti refleksi juga mempunyai peran. Mahasiswa itu harus merefleksikan pengalaman kebinekaan itu sendiri untuk memahami dan menghargai keberagaman. Ya, terus di sini contohnya bisa sharing kelompok atau refleksi renungan dan sejenisnya lah ya. Terus kemudian ada kontribusi sosial yang memang mahasiswanya harus melakukan kontribusi sosial di daerah perguruan tinggi penerima, misalkan di bakti sosialnya, di pentas budaya atau di yang lainnya. Dan di sini mempunyai
beberapa kali yang harus dilakukan dalam 4 aspek tersebut. Yang kebinekaan ada 14 kali dalam program, inspirasi 3 kali dalam program, 7 kali dalam program, dan 1 kali dalam program kontribusi sosial, sehingga kalau dijumlahkan itu ada sekitar 25 kegiatan dalam 1 semester untuk modul Nusantara. Nah, pengambilan SKS pada PMM 2 ini, nah di sini kan tadi ada 4 SKS modul Nusantara mengambil keseluruhan 20 SKS di perguruan tinggi penerima, atau 4 SKS modul Nusantara mengambil paling sedikit 14 SKS di PT penerima dan mata kuliah dari perguruan tinggi pengirim, hingga 6 SKS dilakukan secara daring dan tanpa praktikum. Ya, jadi silakan mau memilih yang kiri atau yang kanan. Apa yang dilakukan dalam perguruan tinggi penerima atau PT pengirim, maksud saya perguruan tinggi pengirim, perguruan tinggi penerima bisa sekaligus menjadi perguruan tinggi pengirim, itu juga bisa sih ya, kecuali tadi kalau yang PT pengirim belum tentu jadi PT penerima. Begitu. Terus di sini akan difasilitasi kelengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh mahasiswa, memastikan keberangkatan dan kepulangan mahasiswa, membantu pencairan UKT mahasiswanya, terus mengkoordinasi dengan koordinator perguruan tinggi penerima untuk administrasi selama pendaftaran hingga pelaksanaan PMM 2 berakhir. Terus yang terakhir, berkoordinasi dengan perguruan tinggi penerima dalam mekanisme pengakuan SKS mahasiswa peserta PMM 2. Nah, ini adalah alurnya teman-teman ya, yang memang harus dicatat ya, ini tanggal penting ya. Dari pendaftaran itu mulai dari Maret sampai April, terus pengumuman mahasiswanya itu kalau nggak salah di tanggal 5 Juni, berarti awal Juni insya Allah. Terus kemudian di pembelajaran di PT penerimanya dari Agustus sampai Desember. Berarti di sini kan memang sudah mulai di Agustus ini dan akan berakhir di Desember juga. Terus pengakuan SKS-nya antara PT penerima dan pengirim itu pas di Desember 2022, dan habis itu kepulangan mahasiswa PMM 2, habis itu membuat laporan kegiatan termin kedua dan pembekalan mahasiswa. Maksud saya di sini nanti di Oktober Desember ini mempunyai laporan kegiatan, dan yang terakhir adalah kepulangan. Seperti itu ya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada sekitar 8 ya, dari yang pendaftaran, pembekalan, pembelajaran, terus pengakuan sampai ke laporan kegiatan sampai kepulangannya sendiri. Nah, yang harus diingat adalah melengkapi dokumen persyaratan pendaftar, update terus tentang informasi dari sosial media PMM 2 dan pendaftaran mahasiswa 13 sampai 28 Mei 2022. Oke, itu saja mungkin dari saya, dan ada tagline yang bagus dari PPT ini, yaitu bertukar sementara bermakna selamanya. Carilah informasi lebih lanjut tentang pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM 2 ini di dalam websitenya program stripmm.id, dan di Instagramnya pertukaran mahasiswa merdeka, dan email ketika ada yang mau nanya atau mau gabung dengan grupnya langsung saja di grup Telegramnya langsung. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.